Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dr. Dona Citra. Kali ini kita membahas tentang selangkangan hitam dan pencegahan serta solusinya apa. Maka jangan skip YouTube saya, tapi saksikan sampai selesai pemirsa. Insya Allah bermanfaat untuk Anda semua. Baik, kalau ingin tahu pencegahannya bagaimana, tata laksananya bagaimana, kita harus tahu penyebabnya. Jadi kenalilah penyebabnya dulu, baru kita tahu langkah berikutnya. Yuk kita kenali penyebabnya apa yuk. Yang pertama adalah gesekan. Gesekan apa dok? Kulit paha dalam atau betis dalam atau selangkangan dengan paha dalam. Jadi kanan kiri ini bergesekan ya. Ketika kita berjalan, ketika kita melakukan aktivitas ya, sehingga terjadilah selangkangannya menghitam, atau gesekan dengan celana dalam kulit dengan celana dalam, kulit dengan celana yang kita pakai. Makanya harus tahu bahan celana dalam Anda, bahan celana Anda, carilah yang menyerap keringat ya. Kemudian untuk celana dalam ini pilih tepinya yang halus juga ya, supaya apa, ketika bergesekan atau kita bergerak, tepinya tadi tidak melukai kulit samping-sampingnya ya pemirsa ya. Nah, berikutnya adalah keketatan. Jadi cari bahan yang atau ukurannya tidak ketat ya. Pertama bahan, yang kedua tidak ketat sehingga tidak pengap ya, tidak menekan kulit Anda. Kenapa dok kok tidak pengap? Pengap artinya lembab. Ketika lembab, maka artinya mudah adanya infeksi jamur masuk ke kulit Anda. Yuk kita bahas yang nomor 2 ya. Jadi infeksi jamur atau infeksi bakteri. Ketika kulit kita lembab ya, mudah terjangkit namanya infeksi jamur ya. Keringat yang berlebihan, maaf kalau kita habis pipis, kemudian celana kita sudah cawi ya, sudah dibasuh tapi celana kita masih basah, lalu ganti dengan celana yang tidak basah pemirsa ya, untuk menghindari adanya jamur di celana dalam kita ya. Kemudian bila terjadi iritasi dok, apa yang kita lakukan? Ya bisa beli bedak untuk mengurangi gatal maupun iritasi ya, seperti yang mengandung mentol, asam salisilat atau salisilik acid, kemudian zinc oxide ya, itu berfungsi untuk mengurangi gatal dan mengurangi iritasi atau mengurangi akibat infeksi. Itu kalau ringan lah, iritasi ringannya. Tapi kalau sudah dikasih bedak kok tetap gatal, tetap rasanya kok tidak enak ya, ada infeksinya berlanjut, ya harus ke dokter ya untuk mengetahui apa langkah selanjutnya. Berikutnya adalah yang ketiga, kulit kering. Tadi kita berbicara tentang kulit lembab ya pemirsa ya. Sekarang kulit kering. Kulit kering ini mudah menimbulkan iritasi sehingga gatal, digaruk-garuk enak tapi lecet. Akhirnya terjadilah radang pemirsa. Nah, habis radang selesai, nanti misalkan sudah selesai radang, maka terjadilah PIH atau warna kehitaman pada kulit yang bekas digaruk-garuk tadi ya, sehingga warnanya lebih hitam daripada yang lainnya. Ini terjadi pada selangkangan Anda lah. Kalau selangkangannya Anda hitam karena PIH, wah ini bisa gimana ya, secara estetik ini mengganggu penampilan Anda ya. Tapi jangan khawatir, konsultasi ke dokter Anda. Oke? Berikutnya adalah gangguan hormonal terjadi pada orang hamil, menyusui. Ini tidak bisa dielakkan, tapi bisa dikurangi dengan cara rajin scrub ya, seminggu sekali di area selangkangan. Kemudian dibilas dengan sabun yang mengandung whitening tapi yang ada di BP POM ya. Dok, yang nggak ada whitening ya tidak apa-apa, sabun-sabun antiseptik juga tidak apa-apa. Berikutnya, karena whitening memang pada ibu hamil itu juga harus boleh, tapi harus lihat komposisinya, kemudian warningnya itu bagaimana ya. Kalau pengen yang aman ya pada waktu hamil ya pakai sabun-sabun antiseptik aja ya. Kemudian dibilas bersih, nah untuk selangkangan maksudnya ya. Kemudian dikasih pelembab ya, hand body atau pelembab saat malam kalau mau tidur. Tiap hari dok, enggak, beberapa hari sekali pada waktu malam hari atau habis mandi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah obesitas, kegemukan. Ingat bahwa obesitas atau kegemukan ini membuat betis ini kan akhirnya besar ya, besar. Kalau kita jalan aja bergesekan betis dengan betis ya. Apalagi pakai celana nanti gesekannya juga antara celana dengan kulit ini tambah
sering gesekannya sehingga mudah terjadi selangkangan hitam. Berikutnya adalah kalau orang gemuk itu kan mudah berkeringat, terutama di bagian yang selangkangan tadi, sehingga keringatnya ngumpul, akibatnya mudah terjangkit infeksi jamur pemirsa. Makanya harus hati-hati untuk yang gemuk. Solusinya apa? Diturunkan berat badannya, diidealkan berat badannya. Nanti manfaatnya banyak kok, selain selangkangannya tidak hitam lagi ya. Otomatis kolesterol dan lain sebagainya itu akan normal. Berikutnya ada diabetes. Untuk pasien-pasien yang diabetes, normalkan gula darah Anda secara berkala ya. Karena gula darah yang berlebih atau gula darah yang tinggi terus-menerus itu bisa mencetuskan infeksi pada selangkangan atau genital Anda. Ya, makanya harus hati-hati dengan kadar gula darah. Berikutnya penumpukan sel kulit mati. Ya, saya bilang ini pemakaian scrub ya. Kok dirasa kok kulitku kok tebal ya di bagian selangkangan misalkan. Ya harus di scrub. Kalau misalkan ada iritasi jangan di scrub, tapi kalau belum ada iritasi di scrub pelan-pelan ya. Di pasaran ada, carilah yang ada nomor BB POM-nya ya. Bisa scrub whitening, bisa scrub green tea, terserah. Yang penting scrub ya. Tujuannya untuk mengangkat sel kulit mati tadi ya. Nah begitu dibilas bersih pakai sabun whitening ya, untuk memudarkan kehitaman di selangkangan Anda pemirsa. Setelah itu pakai hand body whitening bisa, tapi whiteningnya jangan yang tinggi ya. Whiteningnya yang dijual di pasaran aja ya. Jadi tidak perih, karena kalau yang terlalu tinggi terkadang ada rasa perih-perihnya gitu ya. Dan cari yang kalau bisa free alkohol gitu ya, sehingga dingin di permukaan kulit Anda. Oke, begitu ya. Semoga bermanfaat. Dan kalau tidak berhasil, Anda bisa periksa ke dokter Anda, pemirsa. Iya, jangan lupa like ya, sekali lagi like dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan tema-tema menarik berikutnya. Akhir kata, saya Dr. Dona undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.